Lali. Oke, sorry lupa ini colokan ke sound systemnya masih nyantol habis nobar. Oke, ngapunten. Oke, jadi udah jelas suaranya? Sampun? Jelas, Sampun, Pak. Pak. Oke. Tidak lama, mungkin hanya 15 menit karena saya jam setengah 7 mengajar untuk yang SKD CPNS, pembahasan tryout yang relatif sangat sulit untuk SKD. Jadi saya sampaikan untuk teman-teman yang bergabung di sini ada kurang lebih berapa orang ini? Ada kurang lebih 32 ya. Di grup kita lebih dari 32, cuman nggak semuanya. Di situ ada yang eh, ada beberapa mungkin ya yang tidak bisa ikut tes. Ada beberapa. Terus kayaknya di grup kita ada yang ikut jabatan lain. Ada yang ikut jabatan lain. Nah, maka dari itu saya nggak enak kalau mengkick yang nggak lulus admin kan nggak enak. Ada kayaknya, atau ada yang nggak tes, nggak ikut tes. Ada sepertinya. Saya lupa namanya siapa. Nanti teman-teman yang ikut tes akan saya cek apakah betul-betul ikut tes atau tidak. Karena kalau ikut tes, otomatis dia merasa ingin menjaga soal-soal yang kita share. Sebetulnya buku-buku yang jenengan baca yang dari kita itu juga sama, cuman ini versi lain yang real tulisan dari teman-teman. Sengaja memang saya berikan di momen-momen terakhir yang sudah fix siapa saja yang sudah lulus admin. Karena kalau saya berikan jauh-jauh hari, khawatirnya ada yang tidak lulus admin, kemudian diberikan ke temannya atau siapa itu yang saya seminimal mungkin saya kendalikan. Bukan berarti saya beli tentu tidak segera share, tidak. Tapi siapapun japri ya tetap saya beri kalau ada di dalam grup bidang perawat itu. Oke, jadi ada beberapa, satu yang berupa Excel yang sudah saya rekap dari kisi-kisi Permenpan RB berdasarkan kemampuan umum dan kemampuan khusus seorang ahli dan perawat terampil yang saya kaitkan dengan soal-soal dari FR yang diceritakan oleh peserta. Mayoritas dari peserta, mungkin 90% dari peserta. Jadi diceritakan itu topiknya saja, soal persisnya tidak diceritakan. Artinya soal saja, tapi opsionalnya tidak disampaikan karena nggak mungkin bisa ingat semua opsionalnya. Tapi ada beberapa paket soal yang kita coba cari, ada, nanti juga kita akan berikan. Jadi saya berharap komitmen semuanya yang masuk Zoom ini untuk menjaga soal itu hanya untuk dirinya sendiri. Kalau untuk istri atau suaminya boleh, boleh. Pokoknya tidak keluar dari anggota inti itu. Jadi minta tolong untuk dijaga betul, tidak di-share. Karena kalau di-share nanti efeknya bisa kembali ke jenengan sendiri. Siapa tahu yang di-share nge-share lagi. Nah, itu yang kita tidak harapkan. Karena berupa soft file, bukan berupa buku. Kalau berupa buku enak. Kalau berupa soft file kan mudah menyebar kalau kita nggak sepakat dulu. Oke, jadi ini kebetulan ada Pak Dias juga masuk di Zoom ini. Jadi mohon nanti diarahkan yang perlu dibaca. Nah ini sudah ada Pak Dias. Jadi bisa diarahkan juga nanti. Saya coba buka ya, saya coba buka. Oke, nanti tetap saya share. Jenengan semua saya share. Bisa japri saya semuanya tidak saya share di grup. Saya share. Jadi tidak usah difotoi, tidak usah di screenshooti, diikuti saja dulu. Tetap saya pastikan untuk saya kasihkan. Oke, walaupun amat rumit ya nyusun itu. Saya nyusun itu dengan beberapa peserta yang tahun lalu lulus 2021 dan 2022. Sampai materi-materinya juga dia kasihkan yang sangat rajin perawat atau yang itu
ikhlas juga membagikan apa-apa yang ada di grup, termasuk saya minta bantuan untuk, jadi tahun lalu itu kan saya bagi tugas itu antar beberapa perawat, saya FR itu. Ada yang nyari materi FR ini, ada yang nyari jawaban FR ini, begitu. Nah, nanti teman-teman di sini sudah matang. Enak untuk tahun ini sudah matang, tinggal mencari pendalaman materi saja, nanti diarahkan ke Pak Dias. Ada juga nanti yang tulisan tangan asli, saya akan tunjukkan di sini. Oke, tidak, tidak lama, tidak membahas soalnya bagaimana, tapi gambarannya saja, dan teman-teman bisa memilah belajar yang mana. Oke, sementara saya yang buka, nanti kalau saya minta Pak Dias untuk membantu, spontan dibantu sebisanya dulu. Oke, jadi bidang perawat, baik SKP maupun P3K untuk kemampuan teknis bidang yang terbaru, bukan yang 2019. Yang terbaru itu 2021 sama 2022 itu sama. Itu ada kemampuan khusus, ada kemampuan umum. Kalau 2019 ada kesehatan umum, ada kemampuan khusus. Tapi mulai 2021, 2022 itu kisi-kisinya kemampuan umum dan kemampuan khusus. Kemampuan umum bukan kesehatan umum, tetapi seperti ini. Jadi coba perhatikan, kemampuan umum adalah satu, komunikasi terapeutik. Ini ada di perawat terampil dan perawat ahli punya kemampuan umum masing-masing. Oke, kemudian dari kemampuan umum itu, ini FR-FR yang keluar. Ini real, ini FR yang keluar. Jadi ketika soal yang terkait dengan nomor satu ini, nah jenengan kira-kira materi apa yang butuh diketahui nanti. Setelah tahu dari ini semua, di sini ditulis siap materinya, begitu ya. Maksud saya, ini jangan nanti petakan bahwa ini sudah siap materinya. Jadi dalam 3 hari ke depan, tolong semuanya berjibaku untuk mendalami materi yang terkait FR ini. Oke ya? Ya, jadi seperti ini. Komunikasi terapeutik fase-fase yang ini. Kalau kita bisa duga, bisa jadi ini kecuali atau masing-masing ini polanya bagaimana gitu. Kemudian ini juga ya, untuk yang kedua, kemampuan umum terkait tentang pendampingan pasien kebutuhan spiritual atau support, ini untuk yang ahli kondisi kehilangan. Nah, di situ apa saja yang dibutuhkan? Nah, ini real. Itu semua salah Bapak. Ini maksudnya peserta chat ke saya, chat ke saya. Maksudnya cara komunikasi yang efektif buat pasien berduka itu apa saja, kecuali mungkin bisa jadi. Nah, gambarannya opsinya seperti ini. Jangan bersedih, semua salah, semua ada, nah, dan lain-lain. Begitu ya. Kemudian intervensi terhadap pasien berduka, menjelang kematian maupun depresi. Nah, di sini dikasih keterangan ada aspek tentang berduka. Nanti Pak Dias bisa menyampaikan. Atau yang lain mungkin tahu. Berusaha dulu mana-mana yang sekiranya bisa untuk dicari pendalaman materinya. Kemudian terkait dengan penggunaan APD. Ini masuk kemampuan umum, Mas ya. Kemampuan umum. Kemampuan umum untuk penggunaan APD. Ternyata keluar APD COVID, bagaimana langkah-langkah pemakaian dan pelepasan APD, real ini keluar. APD gaun pada saat apa saja. Nah, penggunaan pengambilan ini apa saja APD yang digunakan saat ganti linen, ini keluar. Artinya ini banyak soal. Jadi 1, 3, 4, 5 ini soalnya berbeda. Banyak sekali kan terkait dengan penggunaan APD keluar soalnya. Oke. Kemudian ini masih kemampuan umum juga, kondisi lingkungan yang bersih. Nah, ini kisi-kisi yang saya ambil dari Permen Pan RB, saya tidak temukan peserta yang cerita masalah lingkungan yang bersih. Bisa jadi di sini masuk kesehatan umum, masuk kesehatan umum terkait dengan masalah sanitasi. Bisa jadi, oke ya.
Kemudian masalah upaya dan edukasi etik sedikit dengan kesehatan umum, ya. Tapi ini real soalnya seperti ini. Kemudian pasien palliatif, tujuan perawatan paliatif keluar soalnya. Kemudian konsultasi, nah ini untuk materi kisi-kisi ini kaitkan nanti dengan soal-soal yang saya tunjukkan nanti yang coret-coretan asli. Jadi kisi-kisi ini apakah ada terkait masalah konsultasi keperawatan dan kolaborasi dengan dokter. Karena ini adalah tugas pokok fungsi jabatan perawat ahli. Ada semacam kolaborasi tugas kolaborasi. Kira-kira di sini apa? Tanya ini, soal ini. Ini asli, ini adalah ketika dari peserta. Awal-awal dapat soal tentang dokumentasi perawatan Pak. Contoh, perawat ngasih edukasi tentang brand ASI, lalu hal apa yang didokumentasikan, jawabannya dokumentasi tepat, pelaksana, respon pasien, dan lain-lain. Nah, pilih yang mana. Itu maksudnya ya. Banyak ini soalnya ya. Semangat semuanya. Terus saja soal yang keluar, itu ini dua. Nah, sekarang masuk kemampuan khusus. Khusus itu sifatnya berarti khusus tindakannya. Nah, contohnya ini yang paling banyak di sini. Nah, ini kan paling banyak diajarkan oleh Pak Dias ini tentang diagnosis. Sinyalnya hilang. Saya mulai lagi. Oke, nah ini yang paling banyak diajarkan oleh Pak Dias ya. Terkait diagnosa keperawatan, prioritas keperawatan, masalah keperawatan. Ini soalnya banyak. Soal pertama, ketika pasien datang ke UGD, diagnosanya apa, nah gini. Ini soal-soal semua ini saja, ya. Kira-kira pengetahuan apa yang dibutuhkan untuk ini, gitu ya. Nah, ini masih ahli rencana tindakan keperawatan, peran keluarga dan aspek keluarga, intervensi kosong, kemudian ini, nah ini terampil, nah ini terampil untuk keperawatan area komunitas dan anak. Ini banyak sekali soal yang keluar. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ini. Oke, sampai banyak sekali ini. Nah, terus ini terampil dan ahli terkait masalah luka. Nah, ini kan sudah diajarkan Pak Dias juga ini terkait masalah ini. Ini banyak sekali. Oke. Ini cari ngelek lagi ya. Ya, alhamdulillah sudah 37 yang bergabung ya. Oke. Nah, ini untuk yang terampil dan ahli muncul dua-duanya ya. Jadi baik ahli maupun terampil di sini. Nah, ini kan saya yakin jenengan paham terkait masalah ini. Ini asli tulisan peserta. Nah, UTK itu kan disingkat-singkat teman-teman ngasih ke saya. UTK disingkat-singkat. Ini dari peserta. Ini saya tidak cari dari internet, tidak. Ini dari peserta saya sendiri. Oke ya.
Jadi real, real ini. Oke, tinggal nanti dalami ya. Loh, banyak sekali. Nah, ini banyak keluar tentang EWS. EWS, Early Warning System. Nah, jika sekarang kajiannya berapa jam, EWS dewasa, EWS, skor EWS, ini juga terkait dengan KPC, KMC, KTD, KTC. Nah, ini kan gampang nanti dicari kan sangat mudah gitu. Kemudian ini juga, nah ya, ini jelaskan sasaran keselamatan pasien lain. Sejatinya kesehatan umum ini, ya betul kan? Jadi kan materi kesehatan umum ini. Jadi cek materi kesehatan umum. Nanti saya akan berikan soal-soal tentang kesehatan umum yang terkait ini. Saya punya banyak soal-soal kisi-kisi FR kesehatan umum. Jadi nanti pasien safety langsung berupa soal, ada soal-soalnya. Kemudian lingkungan aman, pencegahan ini pasien-pasien injury, rehabilitasi. Nah ini trauma. Kalau ini kosong ya, enggak punya soalnya, enggak keluar. Kemudian ini tentang case finding, cek semua. Masih separuh ini. Jadi kemampuan khusus untuk perawat banyak. Ayo semangat semuanya, mumpung waktu masih 2 minggu. Ini coba kurang apa kita dapat kisi-kisi ini wis bocoran, wis nggak akan menyimpang dari ini. Nah, ini kan keperawatan tentang keperawatan jiwa ini. Ya, oke, dilihat semua. Ini, oke, banyak sekali. Nah, ini muncul kan materinya. Jadi cek. Jadi saya hanya ingin mengarahkan bahwa kisi-kisi, oh ini persis ini soalnya muncul semua. Nomor 14, masih 15, 16. Ini soal ini bukan. Jadi tidak lepas dari kan kisi-kisi ini tidak bisa peserta itu karena tugas pokok fungsinya itu masih sifatnya umum, baru masuk ke sini. Nah, apa itu terapi komplementer kan begitu. Nah, coba ini terapi komplementer mengganggu sekali sinyalnya ini. Nah, ini jadi ini peserta bilang terapi komplementer ibu yang melahirkan, jawabannya kecuali. Nah, anaknya menjawab kan. Nah, jadi kan pertimbangkan apakah betul bukan. Tapi nilainya tinggi. Sehingga apa yang diceritakan dan apa yang dijawab dugaan saya banyak yang benar. Begitu. Oke ya, ini. Ini soal semua ini. Coba lihat soal semua. Ada yang dia masih ingat betul, ini soal ini. Sampai opsi-opsinya disampaikan. Oke ya. Nah, ini soal semua banyak sekali. Minta tolong sekali. Ada 21 halaman yang saya sudah rekap dari coretan-coretan tangan. Dijaga betul ya, dijaga betul. Saya tidak ingin nanti jenengan apa menyebarkan. Saya tidak apa-apa sih kalau disebutkan nanti nggak tahu efeknya apa, saya nggak tahu. Yang pasti jangan disengaja gitu aja, jangan disengaja. Okay? Jadi efeknya khawatirnya kembali ke masing-masing. Persaingan itu saja yang saya khawatirkan. Termasuk juga jika nanti jenengan sudah lulus, minta tolong tahun depan tidak disebarkan ya, gitu. Jadi sinyalnya sangat menguji. Oh, ini kok beda. Oh, sebentar. Oh ya, sama ya. Sama. Cuma belum saya warnai tadi. Belum saya warnai. Oke, ini soal-soal semua. Nah, ini nomor-nomor ini sampai segini banyaknya. Ini DOPD terhadap pasien sepsis, apa yang soalnya real soal. Oke ya, nah, banyak sekali. Oke, di samping itu juga, nah banyak sekali ya soal-soal. Jadi yang terbanyak di kemampuan khusus
terampil dan ahli ada, ahli sendiri ada. Jadi ada materi yang ahli dan terampil soalnya sama, ada yang terampil sendiri, ada yang ahli sendiri. Jadi tolong dipilah. Misal nih, jenengan perawat terampil, misalkan ini kolom nggak ada keterangan terampil, contohnya di sini nanti jenengan cek yang di atas-atas. Nah, seperti ini. Reseptoris mentoring. Artinya soal tentang reseptoris ini tidak keluar untuk perawat terampil, begitu maksudnya. Nah, termasuk ini juga terapi aktivitas ahli ini, terapi kelompok ini. Berarti soal 1 sampai soal 8 ini itu jangan didahulukan untuk dibaca buat yang terampil. Itu maksud saya ya. Jadi prioritaskan dulu bagi terampil yang buka terampil atau terampil plus ahli. Di sini kan ada keterangan terampil plus ahli. Berarti ini jenengan harus kuasai juga yang terampil. Ini juga terampil plus ahli, maka ini dikuasai juga. Gitu ya. Oke, sekarang saya bukakan untuk cek yang berupa tulisan tangan, Nanti beberapa bisa dilanjut Pak Dias lagi ya. Saya minta tolong Pak Dias mungkin 15 menit saja untuk screening. Nanti saya share ini Pak Dias. Mungkin sebisanya Pak Dias menyampaikan saja yang terkait dengan kadar kritis bedah mungkin yang ada di situ. Tidak perlu disampaikan soal-soal atau materi yang menyampaikan FR itu kira-kira mencari materinya dari mana, nanti Pak Dias bantu, saya Pak Dias berkenan. Oke, sebisanya teman-teman, seadanya dulu, mana yang dipahami itu yang dicek dulu. Jadi nggak mungkin kan ngecek semuanya dalam waktu 2 hari, jadi bertahap saja. Coba saya bukakan untuk, nah ini, sebentar, nah ini, oke, ya. Nah ini ada, ini yang, ya apa ini? Ini school managerial ya. Intinya review lagi soal-soal latihan yang sudah kita dapat, pahami inti soal karena soalnya intinya sama, hanya konteks lingkungan dan nama saja yang berbeda. Inti soalnya sama. Untuk FR wawancara, option pilihan terlihat jawaban yang benar, tapi soal dan opsinya pilihannya panjang. Jadi 10 menit saya kelabakan Pak, nomor 9 dan 10 saya langsung baca optionnya. Berarti besok jangan 10 menit ya, masuk ke wawancara, setelah mengerjakan soal manajerial dan sosiokultural dan bidang, sisakan waktu kurang lebih 15 menit. Gitu ya, atau 12 menit lebih. Oke, ini salah satunya. Oke, kemudian, nah ini soal FR yang kita sudah wujudkan dalam soal ya. Nanti saya coba share, mudah-mudahan masih bisa di-download ini, karena ini file lama. Nah ini soal yang lain lagi. Nah ini. Nah, ini sebagian sudah masuk di Excel tadi, sebagian yang belum. Ini coba, banyak sekali keperawatan jiwa dan komunitas Pak. Ngeluh sama. Hari ini tryout-nya tentang full 50 soal keperawatan komunitas dan apa jiwa ya. Dan nilainya sangat mengenaskan. Padahal coba lihat, banyak sekali keperawatan jiwa dan komunitas Pak. Ayo, mau apa lagi kalau berdiam diri, males-males. Oke, ini coba cek. Oke, kemudian yang ini, nah ini FR yang lain. Nilai normal PaO2 pada analisa gas darah. Nah, ini semua bentuk soal yang sifatnya umum. Maksudnya belum berupa soal. Jadi ini jangan cek nanti. Ini juga akan saya share. Nggak usah khawatir. Kalau sama teman-teman di sini tetap saya berikan. Oke. Nah, ini bentuk soal langsung berdasarkan FR dan kisi-kisi ya, bentuk soal langsung. Ini juga bentuk soal langsung. Nah, ini kisi-kisi asli dari Permenpan RB untuk tugas pokok seorang perawat. Perawat terampil ini, soalnya akan berkutat di sini. Kemampuan umum, kemampuan khusus di sini. Ternyata betul. Apa yang diceritakan semuanya muncul. Coba tentang early warning system. Ada kan tadi soal-soalnya? Ada. Risiko cedera? Ada juga. Nah, jadi teman-teman belajarnya mulai sekarang ke depan
luangkan waktu selain belajar soal-soal dari saya, Pak Dias, itu nanti apa yang ada di sini. Nah, termasuk ini coba. Ini juga kisi-kisi. Nah, keperawatan jiwa sama komunitas banyak, Pak. Cuman saya nggak hafal. Yang banyak adalah diagnosa keperawatan, prioritas, intervensi keperawatan, prioritas pada kasus jiwa dan komunitas. Nah, jadi betul kan? Tadi bilang di situ muncul terus ini soal tentang kesehatan umum perilaku BHPS. Nanti akan saya berikan soal-soal tentang BHPS, soal-soal tentang hand hygiene, soal-soal tentang sifatnya kesehatan umum. Ya, ini kan kesehatan umum ini BHPS, cuci tangan ini kan kesehatan umum ini. Oke. Nah, ini juga coba perhatikan ini. Nah, ini FLW semua masih belum hilang dari catatan saya, asli. Tapi kalau yang sudah dalam Excel tadi, itu sebetulnya sudah banyak. Di sini, karena banyak yang cerita, yang sama, saya masukkan di dalam Excel. Kalau yang sama, ya enggak saya beli catatannya. Jadi yang cerita banyak. Gitu. Yang paling banyak nulis dengan rapi aja yang saya kumpulkan lagi. Oke, itu saja dari saya. Mungkin um, ada yang perlu Pak Dia sampaikan terkait masalah ini? Jika ada, nggak apa-apa dilanjut. Jika tidak ada, langsung aja saya share, bisa live dari Zoom. Kalau ingin ada waktu kira-kira 10 menit saja sama Pak Dias, karena ini tadi mendadak saya japri Pak Dias untuk membantu untuk mengarahkan soal-soalnya. Jadi file ini saya kirim ke Pak Dias, yang PDF, secara spontan apa-apa yang kompetensi yang paling dikuasai oleh Pak Dias saja akan disampaikan yang terkait yang ada di file. Bagaimana? Dilanjut 15 atau di momen lain pada saat bimbingan, di momen lain mungkin ya, besok Senin mungkin. Oke, biasanya Senin Pak Jamil. Oke, nah jadi Senin saja, walaupun nanti Ini Pak Dias sedikit menyampaikan aja Pak Jamil, nggak apa-apa. Yang ini. dalam, Untuk yang ya sesi Pak ini Dias. sedikit sedikit saja. Mungkin tidak, kita Oke, nggak oke. membahas soal, cuma membahas garis Betul, besarnya betul Pak saja. Dias. Untuk sesi ini sedikit saja, tidak perlu membahas soal apapun, hanya menyampaikan materi-materi yang kiranya itu mungkin Pak Dias bisa sampaikan yang terkait dengan itu. Oke Pak Dias, ampun saya share ke jenengan nggih untuk materinya monggo dilanjut. Saya akan masuk ke Zoom yang lain karena saya ngajar SKD. Oke, 15 menit saja Pak Dias supaya nanti Pak Dias bisa masuk ke Zoom satunya. Oke. Terima kasih atas waktunya Pak Jamil. Kemarin sebenarnya sudah sempat Oke. saya sharekan juga kisi-kisi yang sudah saya buat perihal uh, bidang keperawatan, nggih. Uh, Mungkin ini bisa dilihat beberapa kisi-kisi yang sudah saya buat. Ini meliputi kadar kritis sama KMB. Di sini juga ada bagaimana cara ngurutkannya. Kebanyakan di teman-teman yang sudah berkecimpung lama di lapangan, kebanyakan masih bingung perihal hierarkinya, ngurutkannya gimana. Soalnya mempoint outkan hal yang tidak prioritas, tetapi yang dipilih adalah data yang paling nampak. Seperti itu. Jadi pada saat panjenengan semua nanti ketemu soal, kembali lagi tupoksi panjenengan semua adalah perawat, bukan dokter, bukan apoteker. Jadi gitu. Ada ada guideline yang mengharuskan panjenengan nanti bertindak sebagai perawat. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Pada saat shock anafilaktik, tata laksana guideline internasionalnya pasti pakai adrenalin. Tapi kalau panjenengan pakai oksigenasi. Contohnya seperti itu. Nanti di sini sudah saya rangkumkan beberapa, mungkin tidak lengkap, tetapi beberapa sudah saya jelaskan sepanjang pertemuan kita. Nanti akan saya sharekan lagi, mungkin yang belum dapat, nanti yang belum dapat bisa bisa dicocokkan. Kebanyakan juga untuk soal-soalnya nanti adalah kayak penilaian GCS itu biasanya masuk, terus apa ya tadi, kekuatan otot MMT, terus ideal tubuh pakai IMT, indeks mas
indeks berat badan tubuh ataupun pakai berat badan ideal. Nanti akan berbeda lagi. Kemarin kita juga sudah bahas, nggih. Jadi pada saat nanti panjenengan menghadapi soal, terutama yang P3K, dengan pengalaman yang sudah sangat banyak, kalau di ruangan, nanti tolong dikendalikan diri benar-benar, jenengan jawabnya sesuai tupoksi keperawatan. Di sini juga sudah saya kasih beberapa hal-hal yang umum perihal SOP. Nanti juga bisa dibaca, nggak perlu dihafalkan, cuma hanya direview saja. Di sini juga sudah saya kasih kayak di gadarnya bagaimana, apa yang harus dikasih, dan apa yang harus dilakukan seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, materi yang sudah kita pelajari selama eh, kurun waktu kita bertemu, insya Allah 90% lebih muncul di FR-FR sebelumnya, baik itu yang D3, S1 NES, ataupun yang kemarin yang P3K. Jadi kurang lebih seperti ini, nanti akan saya share, mungkin ada yang belum dapat. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin merasa dapat soal atau mengalami kesulitan, silahkan dikomunikasikan, bisa lewat admin atau lewat saya langsung, nanti kita bisa diskusi bersama. Dan ingat ya Bapak Ibu, dikendalikan dirinya, nanti akan saya tekankan lagi bagaimana cara mengurutkan prioritas, baik itu intervensi, baik itu kriteria hasil, dokumentasi, dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya. Insya Allah nanti hari Senin kita ketemu lagi. Mungkin akan lebih intens ya Bapak Ibu. Nanti pada saat kita diskusi agar menambah, mendorong kita untuk tetap fokus seperti itu. Tidak semuanya ini pasti keluar di soal panjenengan, tetapi seenggak-enggaknya ada irisan-irisan di kisi-kisi ini yang mungkin nanti di panjenengan keluar seperti itu. Mungkin itu, ini dari saya sharekan lagi ke kolom chat ya. Nah, saya sharekan ke kolom chat lagi. Mungkin ada yang belum dapat. Sebentar. Jadi pengalaman yang kemarin-kemarin itu adalah ada ibu-ibu ya, ada ibu-ibu itu jawabnya langsung tata laksana medis. Jadi yang diutamakan adalah tata laksana keperawatan dulu. Baru ngomong tata laksana medis. Kalau tata laksana keperawatan nggak ada, baru medis. Jadi eh, saran saya sesuai tupoksi ya. Jadi di sini adalah integritas Bapak Ibu sebagai seorang perawat menjalankan tugas seorang perawat seperti itu. Oke, saya kirimkan lagi di kolom chat. Monggo silahkan nanti dilihat, sudah saya kirimkan di kolom chat. Itu saja dari saya. Selebihnya untuk teknis nanti kita belajar sama-sama di hari Senin insya Allah. Ya. Oke. Mau tanya Pak. Monggo Bapak. Agak keras ya Pak. Oke. Pak itu kok gak ada EWS ya Pak ya di kisi-kisi jenengan. Apa? EWS, Early Warning System. Early warning system. Yang jenengan maksud early warning system yang mana, J? Tadi kan yang disampaikan Pak Jamil kan ada teori tentang EWS itu nanti skor berapa itu pasien bisa masuk ICU, skor berapa itu bisa melakukan code blue, bisanya gitu Pak kalau di rumah sakit. Saya masih belum masukkan, nanti coba tak lihatkan yang dimaksudnya Pak Jamil itu early warning system yang model kayak gimana, karena early warning systemnya juga nanti kadang orangnya, kalau misal contohnya early warning systemnya case-nya untuk triase itu bisa, atau case-nya itu untuk masuk ICU, misal saturasi di bawah 90, atau ada yang saturasi di bawah 85 ditambah dengan RR di atas 30, harus dimasukkan ICU dengan tata laksana RW definitif, misal seperti itu. Ngoten nggih, Nggih, Pak. salah satunya. Nggih, itu kalau tadi kan dari Pak Jamil kan
ada teori untuk earning warning system mungkin ini keluar soalnya tahun 2022 kemarin untuk ahli atau apa tadi yang kisi-kisi Pak Jamil tadi lupa saya Pak. Iya, iya, Itu nggak apa-apa. ada Nggak EWS apa-apa, Pak. gitu. Jadi apakah nanti tentang EWS itu juga keluar juga ya Pak ya? Sesuai dengan Pak Jamil tadi itu. IBS itu memang jarang sekali yang keluar. Perhitungan itu yang sering keluar adalah yang laporannya ya, MMT, manual muscle testing untuk kekuatan otot yang gravitasi Oh minimal, ya. gravitasi sedang kayak gitu. Terus GCS itu selalu keluar. Terus Iya, iya, KALA, Pak. kalau di maternitas ada KALA, kalau di anak ada ABGAR. Terus Iya, iya, ada Pak. lagi satu, ini tapi keluarnya itu jarang. Ini adalah derajat shock. Kan ada 4 Waduh. derajat itu. Oke, ada 4 derajat. Ini keluar. Tetapi akhir-akhir ini saya belum menemukan yang di P3K itu yang keluar. Nanti untuk apa EWS nanti materinya saya bikin biar nanti Hmm. bisa dipelajari sama aja. Karena memang kalau EWS early warning system itu ada 1, 2, 3 seperti itu. Jadi nanti kita bahas bersama pada saat pertemuan selanjutnya. Ngoten nggih. Iya, iya, Pak. Nggih, nggih, terima kasih. Saya sebenarnya juga belum dapat lengkapnya itu dari Pak Jamil. Cuma tadi sekilas gitu aja. Apa yang saya dapat sama Pak Jamil kadang kita kombinkan bersama, terus saya laporan ke Pak Jamil, Pak ini Pak saya dapatnya ini. Terutama kalau Iya, Pak. saya tak sadar kritis sama KMB seperti itu. Iya, iya, iya. Nggih, Soalnya tadi ada kan lagi dari Pak mungkin Jamil Bapak kan Ibu. ada teori tentang EWS. Wah, EWS aku gitu. Wah, Ya, lupa ini. EWS itu tiap Kayak gitu. rumah sakit kadang berbeda. Nanti kita lihat Oh, beda ya, Pak, ya, rumah uh, sakit? untuk Indonesia seperti apa. Nanti kita pelajari bersama, oke? Iya, iya, Pak. Nanti di sesi yang selanjutnya mungkin. J, ada lagi? Terima kasih atas masukannya, J. Ada lagi Bapak Ibu? Sementara cukup, Pak. Cukup? Yang sulit itu komunitas, Pak. Itu sulit ya. Tapi bukan jenengan ya, tupoksi jenengan ya. Kayak komunitas enggak? Kalau komunitas itu biasanya irisannya sama manajemen memangan, tetapi pada kasus-kasus komunitas, misal kayak adanya TB, HIV, terus anak stunting, biasanya ada masuk nyerempet sama KMB seperti itu. Misal contoh Hmm. preventif untuk tuberkulosis salah satunya apa? Oh, membuka jendela cahaya yang cukup seperti itu Bapak. Jadi lebih ke arah praktis di rumah ketimbang kalau di rumah sakit. Kalau di rumah sakit ya pasti ya menggunakan masker, terus apa jenis obat anti TB OAT seperti itu. OAT-nya di rumah sakit sama di puskesmas nanti mekanisme gimana pemberiannya seperti itulah. Kalau komunitas itu panjang, Pak. Tuh anunya. Iya, Soalnya jadi ya. kemakan waktunya yang itu. Ya, saran saya Bapak Ibu, pertama kali dibaca dulu pertanyaannya. J. Kadang cuma ngomongnya gini aja. GCS pasien untuk verbal berapa? Gitu. Ada seperti itu. Kala berapa? Meskipun pertanyaannya panjang, J, Bapak Ibu. Misal ya, kayak kemarin dapat soal itu ada peserta itu gini. Langkah preventif keluarga di rumah untuk kasus di atas kasusnya apa? TB. Ada jawabannya itu apa ya? Macam-macam. Salah satunya adalah mencuci alat makan dengan bersih gitu. Salah satunya itu. Jadi tinggal dilihat pertanyaannya seperti apa. Memang kalau komunitas sama jiwa itu memang saya saya tahu sedikit, cuma saya nggak berani pegang gitu aja. Nanti ada algoritma tertentu saya nggak tahu. Karena sekolah saya soalnya KMB soalnya. Gitu nggih Bapak, Ibu. Ada yang lain yang ditanyakan Bapak Ibu? Ada Sementara yang lain? cukup, Pak. Cukup nggih. Insya Allah Oke, nanti kita sampai ketemu berjalan. lagi di pertemuan selanjutnya.
Sebelumnya saya akhiri untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas waktunya. Doa terbaik untuk panjenengan semua. Semoga pada seleksi tahun anggaran ini pada kesempatan ini adalah menjadi berkah untuk panjenengan dan rahmat bagi panjenengan semua. Saya tunggu kabar baiknya. Bapak Ibu, salam untuk keluarga, sehat selalu. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya izin live dulu ya Bapak Ibu.